Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Syulita dengan NPM 411821702004, Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang profil tenaga keguruan, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Tati Sulastri MPD. Baik, yang pertama ada peta konsep. Nah, dalam peta konsep ini ada beberapa bagian, diantaranya yaitu pengertian pendidik, profil ideal seorang guru, konsep dasar kompetensi dalam konteks keprofesian, peranan dan tugas guru, sikap dan sifat guru yang baik, kompetensi kinerja, persyaratan dan sifat pendidik, tingkatan kualifikasi profesional guru, dan guru sebagai tenaga profesional. Selanjutnya, pengertian pendidik. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu dalam bahasa Indonesia. Guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, dalam arti umum, guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Ada beberapa istilah yang juga menggambarkan peran guru, antaranya yaitu dosen, mentor, dan tutor. Apa itu dosen, mentor, dan tutor? Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, pengembangan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan mentor adalah pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah mentorship. Nah, mentorship ini berakar kata dari mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna pembimbing atau pengasuh. Nah, sedangkan tugas utama seorang tutor adalah memberikan instruksi dan pengajaran kepada murid di luar sekolah, les atau kursus tentang subjek akademik tertentu. Kemudian guru sebagai tenaga profesional. Seorang pekerja profesional, khususnya guru, dapat dibedakan dari seorang teknisi karena di samping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja tertentu juga ditandai dengan adanya tanggapan terinformasi terhadap implikasi kemasyarakatan dari objek kerjanya. Hal ini berarti seorang guru harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Tingkatan kualifikasi profesional guru. Ada 3 tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga profesional dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tingkatan capability personal. Guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif. Yang kedua, guru sebagai motivator, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan informasi. Dan yang ketiga, guru sebagai developer. Guru harus memiliki profesi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu dan mau melihat jauh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem. Selanjutnya, profil ideal seorang guru. Dari sudut pandang siswa, guru ideal adalah guru yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi belajar, sumber keteladanan, ramah, dan penuh kasih sayang. Guru ideal adalah guru yang tidak materialistis. Selain itu, guru juga tidak pilih kasih dan objektif dalam segala hal, dapat menjawab pertanyaan secara gamblang, jelas, dan mudah diterima. Sedangkan sudut pandang orang tua, guru yang diharapkan adalah sosok yang dapat menjadi mitra pendidik bagi siswa. Nah, di sini orang tua memiliki harapan pada guru agar mereka dapat menjadi orang tua kedua di sekolah.
Dilihat dari sudut pandang pemerintah, guru yang ideal yaitu guru yang dapat dituntut untuk profesional sebagai unsur penunjang kebijakan pemerintah terutama di bidang pendidikan. Guru adalah orang yang profesional. Nah, artinya secara formal mereka disiapkan oleh lembaga atau institusi pendidikan yang berwenang. Kompetensi mengacu pada kemampuan menjalankan tugas-tugas pelayanan pendidikan secara mandiri. Sedangkan dari segi budaya, guru merupakan subjek yang berperan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam pelestarian nilai-nilai budaya. Nah, hal ini berarti guru yang ideal adalah guru yang dapat mewariskan dan menjaga nilai-nilai budaya bangsa kepada anak didiknya. Dan secara otomatis guru tersebut hendaknya dalam dirinya juga tertanam nilai-nilai budaya bangsa yang luhur. Kemudian, persyaratan dan sifat pendidik. Ada 3 persyaratan atau ciri dasar sifat yang selalu dapat dilihat pada setiap profesional yang baik mengenai etos kerjanya, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan atau job quality. Yang kedua, menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui karya profesionalnya. Nah, jadi perbaikan mutu pendidikan seharusnya tidak hanya difokuskan kepada kurikulum, sarana prasarana, atau pada manajerial lembaga saja, tetapi perhatikan kita juga mengarah kepada problem mentalitas dan kapabilitas pendidik. Di samping itu, kemampuan mengajar dengan menggunakan metode yang tepat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Hubungan antara pendidik dan metode sangatlah erat. Penggunaan metode diperlukan agar penyampaian materi atau bahan ajar tercapai dengan baik. Selanjutnya, sikap dan sifat guru yang baik. Dalam sikap dan sifat guru yang baik terdapat ada 5 bagian, yaitu yang pertama, guru harus adil, harus percaya dan suka kepada muridnya. Yang kedua, guru harus sabar, rela berkorban dan harus mempunyai kewibawaan terhadap anak didiknya. Yang ketiga, guru hendaklah orang yang penggembira, bersikap baik terhadap guru-guru yang lainnya dan terhadap masyarakat. Yang keempat, guru harus menguasai benar-benar mata pengajarannya. Dan yang kelima, guru harus suka kepada mata pelajaran yang diberikannya dan hendaklah berpengalaman luas atau berpengetahuan luas. Kemudian, peranan dan tugas serta tanggung jawab seorang guru. Nah, ada 2 peranan dan tugas serta tanggung jawab seorang guru. Yang pertama, guru sebagai pengajar, dan yang kedua, tanggung jawab guru. Nah, yang pertama ini guru sebagai pengajar, yaitu guru harus menampilkan pribadinya sebagai cendekiawan dan sekaligus juga sebagai pengajar. Dengan demikian, guru harus menguasai sebagai berikut, yaitu bidang disiplin ilmu yang akan diajarkannya, baik aspek substansinya maupun metodologi penelitian dan pengembangannya. Kemudian cara mengajarkannya kepada anak didik serta bagaimana cara mempelajari mata pelajaran yang akan digunakan sebagai bahan ajar. Nah, kemudian guru sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik, guru harus menampilkan pribadinya sebagai ilmuwan dan sekaligus sebagai pendidik sebagai berikut diantaranya, yaitu menguasai bidang disiplin ilmu yang diajarkannya, menguasai cara mengajarkan dan mengadministrasikannya, dan memiliki wawasan dan pemahaman tentang kependidikan dengan mempelajari filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan. Selanjutnya, guru sebagai pengajar, pendidik, dan juga agen pembaharuan dan pembangunan masyarakat, guru diharapkan dapat menampilkan pribadinya sebagai pengajar dan pendidik siswanya dalam berbagai sesuai dengan keragaman karakteristik dan kondisi objektif siswa dengan lingkungan kontekstualnya. Jadi, guru yang berkewenangan berganda sebagai pendidik profesional dengan bidang keahlian lain selain kependidikan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkembangan dan perubahan tuntutan dan persyaratan kerja yang dinamis dalam alam globalisasi mendatang. Maka tenaga guru harus siap beralih fungsi atau beralih profesi.
Ide dasarnya adalah untuk memberikan peluang alternatif bagi tenaga kependidikan untuk meraih taraf dan martabat kehidupan yang layak, tanpa mengurangi makna dan martabat profesi guru, sehingga para guru siap menghadapi persaingan penawaran jasa pelayanan profesional di masa mendatang. Selanjutnya, tanggung jawab guru. Petrus mengemukakan ada 3 tugas dan tanggung jawab guru, yaitu yang pertama, guru sebagai pengajar, yang kedua, guru sebagai pembimbing, yang ketiga, guru sebagai administrator. Petrus dan Armstrong membagi tugas dan tanggung jawab guru menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, guru bertanggung jawab dalam pengajaran, yang kedua, guru bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, yang ketiga, guru bertanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum, yang keempat, guru bertanggung jawab dalam mengembangkan profesional guru, dan yang kelima, guru bertanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat. Kompetensi kinerja. Yang pertama, profesi keguruan. Nah, namun demikian kiranya dapat dimaklumi bila di antara sejumlah bidang pekerjaan atau keprofesian tertentu selain memiliki ciri khasnya itu juga menunjukkan adanya satu sama lain, terutama jenis-jenis pekerjaan, misalnya profesi keguruan dengan profesi bimbingan dan konseling dan bidang pekerjaan lainnya dalam profesi kependidikan. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru melaksanakan tugas keprofesionalannya. Yang kedua, merencanakan proses belajar mengajar. Kemampuan merencanakan program belajar mengajar bagi profesi guru sama dengan kemampuan mendesain bangunan bagi seorang arsitek. Dalam kegiatan tersebut secara terperinci harus jelas kemana siswa itu akan dibawa, apa yang harus ia pelajari, bagaimana cara ia mempelajarinya, dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya. Nah, hal tersebut merupakan unsur-unsur utama yang secara minimal harus ada dalam setiap program belajar mengajar. Dengan demikian, apa yang dilakukan guru di muka kelas semestinya bersumber pada program yang telah disusun sebelumnya. Dan yang ketiga, melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar. Melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan dari program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kemampuan yang dituntut adalah kreativitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Nah, pada tahap ini, di samping pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknis mengajar. Dan yang keempat, menilai kemajuan proses belajar mengajar. Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang telah dicapai oleh siswa, baik secara iluminatif, observatif maupun secara struktural objektif. Penilaian secara iluminatif observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus-menerus tentang perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Penilaian secara struktural objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka, atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa. Meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahan, penilaian cara yang kedua telah biasa digunakan oleh guru. Dan yang kelima ini, menguasai bahan pelajaran. Nah, guru yang profesional mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan guru akan bahan pelajaran sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa proses dan hasil belajar siswa bergantung pada penguasaan pelajaran oleh guru dan keterampilan mengajarnya. Pendapat ini diperkuat oleh Hilda Taba, seorang pakar pendidikan yang mengatakan bahwa efektivitas pengajaran dipengaruhi oleh yang pertama karakteristik guru dan siswa, yang kedua bahan pelajaran, yang ketiga aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran. Nah, jadi memang terdapat hubungan yang positif
antara penguasaan bahan oleh guru dengan hasil belajar siswa. Artinya semakin tinggi penguasaan bahan oleh guru, semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Nah, itulah pembahasan mengenai profil tenaga keguruan. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.